Halo guys, kembali lagi dengan saya di Sihura dan ID channel bersama dan kebanggaan tentunya bagi kita semua. Dimana pada kali ini saya ingin unboxing dan mereview soundcard V8. Check it out. Tangan paket untuk soundcard V8, walaupun masih dalam kemasan plastik begini, tapi saya belum ada buka. Saya ingin bersama-sama dengan teman-teman semua untuk kita saling berbagi pengetahuan mengenai soundcard V8, kita unboxing, bahkan nanti kita coba review apa aja yang bisa kita dapat dari keuntungan dari soundcard V8 recording ini. Dan barang ini tadi udah datang dari sore setelah saya pesan lewat COD-an, dan barangnya sudah tiba sekarang. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang namanya soundcard V8. Jadi ini box dari soundcard V8-nya. Tapi ada juga yang boxnya agak berbeda. Kalau yang saya terima ini seperti ini box dalam kemasannya dan cukup rapi. Boxnya ditata dengan baik. Dan di sini kita coba untuk buka soundcard V8. Oke, baik guys. Nah di sini sudah terdapat soundcard V8, bisa kita lihat langsung. Ya, tonton terus video ini, jangan tinggalkan agar kita bisa bersama-sama saling mengetahui apa itu fungsi dan kita bisa bersama-sama mereview namanya soundcard V8. Dan yang paling penting untuk lebih lagi memberikan semangat bagi saya, mari kita bersama-sama untuk saling mendukung channel saya agar ke depan saya bisa memberikan lagi konten-konten mengenai unboxing atau review yang lebih baik lagi dan bisa membangkitkan semangat kita para YouTuber pemula. Jadi tetap stay tune di video ini dan jangan lupa subscribe di bawah ini agar kita lebih lagi maju ke depan. Baik, langsung saja saya sudah menyiapkan beberapa yang diperlukan untuk menguji namanya soundcard V8 ini. Di sini saya menyiapkan mic dan tadi sudah ada juga kabel yang tersedia untuk menjalankan soundcard V8 ini. Dan langsung saja kita coba hidupin. Di sini ada tombol powernya. Langsung saja kita klik tahan, dan kalau sudah biru langsung kita standby bahwa itu udah on. Dan kita coba kabel-kabel penting yang akan kita coba sambungkan di kabel soundcard V8 ini. Ya, di sini bisa kita lihat ada beberapa tulisan. Mungkin kalau kalian atau teman-teman sudah beli pasti udah paham apa aja fungsinya di sini, karena kita bisa baca langsung ya. Di sini ada beberapa kegunaannya dan fungsi setiap hole-nya. Yang pertama, di sini terdapat tulisan live one. Jadi hole-nya itu seperti hole lubang charger ya, kalau bisa dibilang. Kalau kita masukkan ke HP kita seperti ini tampilannya. Di sini live one, di sini live two. Dan kegunaannya sebagai konektor ke HP kita atau ke PC maupun laptop saat kita mau start rekaman, start recording gitu. Nah di sini ada live one ini, kita coba masukin kabel yang pertama. Nah ini dia guys. Di sini ada kabelnya, kita coba connect satu. Jangan banyak-banyak dulu biar nggak ribet. Sini ceklek. Oke. Sudah masuk. Dan kita connect yang satunya ke HP kita. Oke. Ini untuk cek soundnya aja. Nanti saya joinkan voice-nya ke recording kita untuk mengetahui bahwa kualitas suaranya seperti apa. Nah, satu lagi di sini ada kabel yang sama. Ini sama seperti kabel yang tadi kita udah copot yang seperti ini. Ini kita bisa posisikannya di live 2. Oke. Tapi karena saya menggunakannya satu HP aja untuk ngerekam, saya nggak menggunakan dua HP. Jadi saya fungsikan ini nanti aja. Saya pakai kabel yang satu lagi ini. Ini fungsinya untuk sambung ke PC atau charger. Mungkin saya udah jelaskan tadi di menit sebelumnya. Langsung saja juga saya mau jelaskan di sini ada beberapa part yang harus perlu kita ketahui juga. Di sini ada yang namanya charging. Ya, charging nggak asing lagi, kalimatnya itu namanya untuk ngecas
fungsinya kalau kita mau isi ulang dayanya, karena ini keuntungannya juga banyak, yaitu salah satunya dia sudah portable, jadi tak perlu lagi kita colok listrik lagi kalau kita mau start mulai. Cukup kita ngecas sebelum kita pakai, sebelum kita gunakan, kita cas dan udah bisa difungsikan seperti ini karena dia sudah memiliki baterai tanam. Jadi kita tidak repot-repot lagi pas recording harus colok sana colok sini. Nah, di sini ada yang hole kedua, yang berikutnya itu ada earphone speaker. Jadi fungsinya itu sebagai penangkap suara ke telinga kita gitu, biar lebih jelas gitu. Pas kita recording kita tahu apa yang kita rekam suaranya seperti apa. Semua akan bisa keluar di sini, sama hasilnya nanti seperti pas kita sudah recording. Hasil dari recording kita sama apa yang kita dengar dari sini, yaitu di earphone speaker. Kita ngambil suaranya itu bisa kita dengar. Oke. Sama juga di sini ada juga headset. Tapi ini berbeda kegunaan. Earphone ini sebagai pendengar, kita output suaranya keluar ke kita. Tapi kalau yang di sini headset sebagai input voice, kita memasukkan suara melalui handset. Jadi kita pakai handset kita atau earphone kita itu sebagai speaker, sebagai mic, pengganti mic. Itu sangat juga bisa. Nah, di sini ada juga, oke, agak ngeblur ya. Ada condenser mic. Ya. Di situ ada condenser mic, satu condenser mic, dan di sini ada dynamic mic. So, di sini condenser mic itu mungkin kita tahu mic condenser ada yang BM 8700, yang seperti itu, yang tuh mic ala YouTuber itu untuk rekaman recording gitu. Tapi saya nggak pakai itu untuk kali ini, tapi ke depan saya akan coba juga untuk menggunakan itu pada saat saya recording juga. Dan di sini saya cukup menggunakan, mungkin teman-teman tidak ada yang punya mic condenser atau apa, bisa menggunakan mic dynamic. Ini mic seperti biasa, tapi di sini cuma dia pakai filter untuk biar suaranya agak nus juga. Kita pasang. Baik, kita coba mic ini apakah bisa berfungsi. Langsung saja. Sekarang saya akan coba fungsikan atau koneksikan namanya Soundcard V8 ini langsung untuk kita record. Kita langsung recording, dan langkah pertama kita klik tombol power. Mungkin teman-teman heran bagaimana kok bisa nyala sendiri tanpa bantuan daya. Jadi salah satu keuntungan yang kita dapat dari Soundcard V8 ini, dia sudah portable, atau kita bisa menggunakan charging. Kita bisa menyimpan daya melalui mengecas dulu dan baru kita gunakan habis itu. Jadi sangat membantu, bukan gitu. Jadi kita tidak perlu lagi ribet, atau pada saat kita menggunakan kita harus colok lagi cari sumber listrik dimanapun kita bisa pakai ini. Ya, di sini saya mau menjelaskan beberapa part ini, tapi kita langsung coba dulu konekkan beberapa kabel. Ya, kita coba dulu kabel yang pertamanya tadi, ada kabel live one-nya. Kita langsung konekkan. Kita pasangkan ke live one. Jadi live one ini sebagai sumber untuk mengoper suara ke HP kita atau ke PC kita pada saat kita mulai record. Kita pasangkan dan kita konekkan ke HP kita. Oke, langsung saya konekkan ya. Oke. Jadi saya coba konekkan mic dynamicnya. Saya coba konekkan ya. Sini kita colokkan di dynamic mic kolom terakhirnya. Oke. Jadi sudah terpasang. Kita coba. Cek 1 2 3 cek. Ya. Seperti itu hasil suaranya. Kita bisa ngatur voice-nya sesuka kita di bagian bawah ini atau di atas ini. Jadi di sini terdapat dua part ini, yang bulatan besar itu
dengan fungsi masing-masing. Ini sebagai volume, coba kita kecilkan. C, 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 harusnya C, C. Oke, seperti itu. Dan di sini ada echo-nya, kita bisa kecilkan. Kalau kita kurang nyaman dengan suara gema atau echo-nya, kita bisa besarkan kalau kita suka. C, harusnya aku yang di sana. Ya, suara juga sangat suara kelas studio nampaknya. Walaupun masih low budget kayak gini, kita bisa memperoleh yang seperti ini. Oke, kita coba beberapa fungsi yang ada di bagian bawahnya. Di sini ada treble, bass, record, music, monitor. Oke. Mungkin suara saya terdengar ya. Oke. Di sini ada treble sebagai untuk suaranya itu agak lebih lagi melengking atau lebih lagi runcing kalau kita dengarnya gitu kan. Di sini ada bass, mungkin kita tahu apa itu bass, biar suaranya lebih menggelegar gitu. Sini ada record. Nah, ini record ini sebagai efeknya juga, efek-efek studio lah. Dan di sini ada music. Music ini ketika kita memasukin instrumen dari HP dan kita konekkan ke sini di bagian belakang ini tadi dengan kabel live one tadi kita bisa instrumen, dan sini namanya kita bisa baca accompanying instrument ya. Jadi di situ memasukkan lagu atau petikan piano, gitar atau denting sebagai karaoke, itu kita bisa konekkan ke situ dan kita cover dengan suara kita saja. Baik, di sini cukup banyak ya optionnya, tombol fungsi yang kita masih belum paham juga, tapi kita akan coba. Di sini ada electro, despiece, lofty. Oke. Nah, di sini fungsinya kita coba. Tombol pertamanya, electro. Kita coba. C, harusnya aku yang di sana. Gitu suaranya guys. Walaupun suara saya jelek, tapi ketika kita pakai gini ya lebih lagi halus dan lebih teratur saat kita dengar. Sini kita coba despiece-nya. C, sini. Oke. Nah, kita coba di bagian keduanya, pitch bend. Oke. Coba. Coba yang di bawahnya. Nah, di sini ada yang unik juga, namanya magic ya. Nama tombolnya itu magic. Oke. Langsung saya klik juga. Magic. Oke guys, jadi saya sebenarnya bukan saya pencurinya atau pelaku yang sudah melakukannya. Itu suaranya agak samar guys ya. Itu seperti suara-suara di berita interogasi. Agak lucu kalau kita dengar Chipmunk. Dan di sini ada beatings, suara backsoundnya. Kita coba. Ada banyak optionnya. Cek. Baik, seperti itu guys. Sebenarnya tak perlu saya jelaskan terlalu banyak, karena kalau kita sudah tahu juga sebenarnya ini fungsinya nggak terlalu penting kalau yang di bawah ini ya. Paling tergantung selera kita apakah kita mau fungsikan pada saat kita recording. Dan yang paling pentingnya sih bagi saya beberapa part control volume di atas ini sebagai untuk kontrol echo-nya, volumenya, dan treble bass dan lain-lainnya. Itu sangat penting saat kita recording. Walaupun kita menggunakan handphone yang jadul atau apa, yang penting intinya bisa menjalankan recording, bisa difungsikan menggunakan versi 8. Jadi ini sederhana, bisa dibilang low budget banget ya. Kalau kita mau recording dengan kualitas yang bagus seperti ini, itu sangat recommended. Jadi jangan lama lagi,
jangan lama-lama lagi. Kalau memang ada niat untuk cover lagu atau record gitu, bisa pakai ini. Oke guys, itu yang bisa saya jelaskan mengenai SoundCloud 8, sedikit kita review. Dan seperti saya bilang tadi di menit sebelumnya, saya ingin coba cover lagu ya, menggunakan SoundCloud 8 ini bersamaan dengan gitar. Oke. Saya coba. Di sini saya sudah konekkan gitar, saya sudah standby gitarnya, dan mic dynamicnya masih standby. Di sini saya sudah mencoba joinkan dia. Jadi di sini agak unik. Jadi saya fungsikan hall mic kondensernya itu sebagai konektor gitar. Jadi saya pakai tambahan sedikit untuk variasikan kabel ini supaya bisa masuk ke gitar. Nah, di sini tetap standby mic dynamicnya. Oke, kita coba langsung bagaimana hasil suaranya. Check it out. Contohnya kita cover lagu, guys. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek. Situ sudah terdengar suara kita. Hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hafal semua rasa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu. Oke guys, segitu saja dulu untuk text soundnya menggunakan gitar. Jadi hasilnya cukup bagus dan masih bisa dibilang standar studio, sekitar 70% lah kita dapat manfaatnya dari SoundCloud V8 ini. Jadi kalau teman-teman mau coba silakan untuk bisa, mungkin teman-teman bertanya di mana sih belinya atau apa. Jadi saya dapatkan ini di Batam, ya daerah saya. Di sini ada yang jual melalui marketplace di Ceodian, melalui online juga. Jadi nggak lama datang barangnya. Tapi untuk teman-teman juga yang masih ragu, untuk umumnya bisa dapatkan di Lazada, Shopee, ataupun blibli.com yang situs online, Shopee situs belanja online terpercaya Anda. Ya bisa dapatkan melalui beberapa video yang di atas. Jadi ini sangat simpel banget sih kalau menurut saya, dan sangat membantu dan bermanfaat bagi kita yang YouTuber pemula yang ingin suka cover lagu. Dengan alat ini kita bisa memberikan kualitas yang baik bagi para pendengar, bagi para subscriber yang suka mendengar musik. Oke guys, stay tune. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa saling mendukung satu sama lain di dalam dunia YouTube. Stay tune guys, terima kasih. Shalom, Sihura.id.